Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumayyah, guru SMA Pesantren Imim Putri. Pada hari ini saya akan berbagi media pembelajaran. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah manfaat menghindari hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan akhlak masmumah, sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, pengertian, cara menghindari, dan manfaatnya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis akhlak masmumah, sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, serta pengertian, cara menghindarinya, dan manfaatnya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu membiasakan untuk menghindari akhlak masmumah, yaitu hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah berfoya-foya. Pengertian, sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan untuk bersenang-senang dan minim manfaatnya. Adapun dalil atau larangan bersikap hidup berfoya-foya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwanasyaiton wa kana syaiton lirabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Adapun cara menghindari hidup berfoya-foya. Yang pertama adalah selalu bersyukur atas nikmat Allah. Kemudian kedua, selektif memilih teman. Kemudian yang ketiga, jalani hidup dengan sederhana. Kemudian yang keempat, tentukan prioritas utama dalam menggunakan uang atau harta. Dalam artian kita harus beramal dan bersedekah. Kemudian yang kelima adalah menabung dan berinvestasi. Kemudian yang keenam, kurangi berbelanja hal yang tidak berguna. Yang ketujuh, susun rencana keuangan jangka panjang. Kemudian yang terakhir, mencatat pengeluaran dan pemasukan. Selain cara menghindari sikap hidup berfoya-foya, ada pun juga manfaat. Bagaimana kita menghindari sikap hidup berfoya-foya? Yang pertama, kita tidak terpengaruh bujuk rayu setan. Kemudian yang kedua, terhindar dari sikap hidup miskin. Yang ketiga, terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhkan keinginan. Yang keempat, terbiasa menerapkan skala prioritas. Kemudian yang kelima, disukai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang keenam, disukai orang lain. Kemudian yang kedua adalah sikap ria. Adapun pengertian ria menurut bahasa adalah pamer, sedangkan menurut istilah sikap memperlihatkan amal ibadah tertentu selain kepada Allah dengan tujuan agar mendapat pujian. Adapun dalil larangan bersikap ria yaitu yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menyimpangkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah di hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin di atasnya yang ada debu. Kemudian, bagaimana sih cara menghindari sikap ria? Yang pertama adalah luruskan niat, kemudian yang kedua berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menyadari kedudukan diri hanyalah seorang hamba. Kemudian yang keempat, berusaha mengendalikan hati, memperbanyak bersyukur, terus-menerus mengingat Allah, sembunyikan amal kebaikan, belajar ikhlas, mengingat kematian, menggiatkan ibadah. Kemudian menyadari bahwa Allah selalu mengawasi serta mengingat bahaya sikap ria. Kemudian manfaat menjauhi sikap ria. Yang pertama, ikhlas atas amal yang dilakukan. Kemudian yang kedua, makin meyakini bahwa beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menjadikan amal ibadah bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Kemudian terjauhkan dari ancaman syirik manusia. Kemudian yang keempat adalah terjauhkan dari semua amal ibadah yang bersifat sia-sia. Kemudian yang kelima, dicintai Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan manusia.
Kemudian yang ketiga adalah sum'ah. Pengertian sum'ah menurut bahasa adalah diperdengarkan oleh orang lain. Sedangkan menurut istilah, amalan yang sengaja diperdengarkan atau diceritakan kepada orang lain agar diketahui orang tersebut telah melakukan kebaikan. Adapun larangan sikap sum'ah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dikatakan bahwa dari Salma berkata bahwa ia mendengar dari Jundab berkata bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang beramal karena sum'ah, Allah akan menjadikannya dikenal sum'ah, dan yang beramal riya, Allah menjadikannya dikenal riya. Kemudian adapun manfaat menjauhi sikap sum'ah. Yang pertama, menjadi hamba Allah yang berkualitas. Yang kedua, mengutamakan kepentingan Allah Subhanahu wa taala di atas kepentingan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, mendorong umat Islam untuk semakin yakin atas jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, mendorong umat Islam untuk mengutamakan kehidupan akhirat. Nah, yang keempat adalah takabur. Adapun pengertian dari takabur adalah sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang dan minim manfaatnya. Adapun dalil larangan bersikap takabur. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Bagaimana sih cara kita menghindari sikap takabur? Yang pertama, membiasakan diri untuk selalu tawadu, berusaha tidak memandang orang lain dari sisi kelemahannya. Kemudian yang ketiga, memperbanyak zikir kepada Allah. Kemudian yang keempat, memperluas pertemanan, baik di lingkungan rumah atau sekolah. Kemudian manfaat menjauhi sikap takabur. Yang pertama, menjadikan manusia bersikap rendah hati. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang tidak berdaya. Kemudian yang ketiga, terjauhkan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang keempat, tidak takut dipandang rendah oleh sesama manusia. Yang kelima, menumbuhkan sifat keimanan yang lebih kuat. Yang kemudian yang keenam, menjadi orang yang terbuka atau menerima kritik dan masukan. Kemudian yang terakhir adalah sikap hasad. Adapun pengertian dari hasad adalah perasaan iri atas nikmat yang didapatkan seseorang, baik dalam bentuk harta, kedudukan, ilmu, dan lainnya, disertai usaha agar nikmat tersebut hilang dari pemiliknya. Dalil larangan bersikap hasad. Dikatakan, ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan kekuasaan yang besar. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih cara menghindari sikap hasad. Yang pertama, memiliki rasa kasih sayang terhadap manusia atau sesama. Kemudian selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian ketiga, meyakini bahwa nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebutuhan. Kemudian keempat, meyakini bahwa tidak semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala baik, bisa jadi itu cobaan. Kemudian yang terakhir, semangat melakukan kebaikan dan menyadari kerugian sikap hasad. Terus adapun manfaat menjauhi sikap hasad. Yang pertama, terjaga dari penyakit rohani. Kemudian yang kedua, menjauhkan diri dari berbagai penyakit fisik. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan sikap persaudaraan yang harmonis. Kemudian yang keempat, menumbuhkan sikap selalu bersyukur dan menyadari bahwa semua nikmat milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, selalu berhusnuzon dalam menjalani kehidupan. Itulah beberapa akhlak mazmumah yang harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kesimpulan pada hari ini, Allah adalah satu-satunya zat yang mengatur hidup manusia. Bentuk pengaturan bagi manusia adalah perilaku baik dilakukan dan perilaku buruk ditinggalkan. Jadi, setiap manusia, perilaku manusia pasti memiliki balasannya.
Hidup dengan sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad pasti akan mendatangkan mudarat. Oleh karena itu, sangat penting bagi manusia untuk menjauhi sikap-sikap tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.